Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini, teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di Liga 1 antara PSM Makassar versus Persebaya Surabaya yang berakhir untuk kemenangan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara PSM berada di peringkat nomor 3, sedangkan Persebaya Surabaya masih berada di luar zona papan atas, tepatnya untuk sementara berada di peringkat nomor 11. Ada fakta yang menarik, teman-teman, dari kemenangan PSM Makassar atas Persebaya Surabaya, karena dengan kemenangan tersebut berarti untuk sementara PSM Makassar adalah satu-satunya tim di Liga 1 yang belum terkalahkan, dan mereka juga adalah salah satu tim yang sedikit kemasukan gol. Baru kemasukan 4 gol dari 8 pertandingan di awal musim ini, teman-teman. Dan PSM Makassar juga adalah salah satu tim produktif karena mereka telah berhasil mencetak 16 gol sejauh ini. Dan gol-gol yang bisa dihasilkan oleh para pemain PSM Makassar itu adalah berkat variasi serangan yang biasa mereka lakukan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Sehingga memang sulit bagi para pemain tim lawan untuk membaca pola serangan dari PSM Makassar. Sedangkan dari Persebaya Surabaya kita bisa melihat bahwa di awal musim ini tim asal Surabaya ini sulit untuk bisa bermain efektif. Artinya meskipun mereka dalam setiap pertandingannya itu lebih banyak menguasai bola, tapi mereka sulit untuk menciptakan peluang yang berbahaya, apalagi dalam urusan mencetak gol. Maka itu sejauh ini Persebaya Surabaya baru mencetak 7 gol. Padahal kita tahu mereka adalah salah satu tim yang produktif musim lalu, tapi di awal musim ini tampak jelas mereka sulit mencetak gol, dan juga terlihat bahwa striker atau ujung tombak di depan Silvio belum bisa mencetak gol sesuai dengan ekspektasi tentunya, karena kita tahu bahwa sebagai ujung tombak ya secara logis seharusnya dia bisa mencetak banyak gol atau paling tidak bisa mendapatkan banyak peluang. Tapi memang kita bisa melihat bahwa cara bermain dari Persebaya Surabaya juga bisa dibaca oleh para pemain PSM Makassar, sehingga mereka menyulitkan para pemain Persebaya Surabaya untuk bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya di pertandingan kemarin malam. Oke, kita semua tahu bahwa PSM Makassar dilatih oleh pelatih baru Bernardo Tavares. Apa hebatnya dari Bernardo Tavares? Hebatnya bahwa dia berani melakukan perubahan dalam taktik yang dia terapkan di setiap pertandingan. Artinya begini, teman-teman. Strategi dia adalah pressing, passing, and positioning. Pressing itu bukan artinya untuk melakukan pelanggaran, tapi pressing itu untuk bisa menyulitkan pergerakan dari para pemain tim lawan dan juga menutup ruang gerak dari para pemain tim lawan. Jadi ketika pemain-pemain tim lawan ini berhadapan dengan PSM Makassar coba untuk mengandalkan skill individunya, tentu mereka juga akan sulit untuk bisa eksploitasi lini pertahanan dari PSM Makassar. Dan kemudian mereka juga mengandalkan passing. Passing diberikan kepada pemain yang berada dalam ruang terbuka. Jadi memang terlihat bahwa passing dari PSM Makassar itu jauh lebih efektif daripada tim-tim lawan yang sejauh ini mereka hadapin. Kemudian positioning. Apa itu artinya positioning? Positioning itu berarti pergerakan tanpa bola dari para pemain PSM Makassar. Sehingga jika teman-teman menonton pertandingan kemarin malam, gol yang diciptakan oleh Ramadan Sananta, Yakob Sayuri adalah berkat pergerakan mereka tanpa bola. Artinya mereka mencari ruang yang terbuka, sehingga mereka bisa mencetak 2 gol. Kemudian juga kita tahu ada 1 gol penalti yang dicetak oleh Yuran Fernandes. Jadi memang sejauh ini taktik dari Bernardo Tavares berjalan secara mulus dalam setiap pertandingan, karena juga dia bisa berimprovisasi. Bagaimana caranya dia berimprovisasi? Yaitu dalam melakukan pressing dengan 2 cara yang berbeda. Kadang-kadang pressing yang dilakukan oleh para pemain PSM Makassar itu adalah high line of pressing, menekan para pemain tim lawan yang berada di area pertahanan mereka, atau juga mereka melakukan pressing mulai dari lini tengah. Ya, itulah 2 perbedaan cara pressing yang biasa dilakukan oleh para pemain PSM Makassar tergantung lawan yang mereka hadapin. Bagaimana dari Persebaya Surabaya? Seperti biasa, seperti musim lalu, mereka mengandalkan ball possession, membangun serangan dari sektor pertahanan, diberikan ke lini tengah perlu bermain kreatif untuk bisa suplai bola ke depan. Kita tahu ada 2 penyerang sayap yang juga perlu melakukan pergerakan menusuk
atau penetrasi ke pertahanan tim lawan, dan juga perlu ada satu ujung tombak yang melakukan pergerakan tanpa bola agar dia bisa mendapatkan ruang supaya dia bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tapi kita bisa melihat di pertandingan kemarin malam, suplai bola ke lini depan dari Persebaya Surabaya itu tidak efektif. Kenapa seperti itu? Nanti saya jelaskan. Pertama-tama, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman dari line up kedua tim. Saya ingin teman-teman memahami dulu kekuatan dari masing-masing tim. Oke, PSM Makassar tidak full tim di pertandingan ini, betul kan? Karena Ploem tidak bisa bermain dan juga Everton tidak bisa bermain. Tapi seperti yang pernah saya jelaskan berkali-kali, mungkin ini sudah 50 kali, bahwa jika pelatih itu punya konsep permainan, maka yang diandalkan itu konsep permainan tapi tidak ketergantungan kepada satu atau dua pemain. Dan untuk saat ini itu yang lagi terjadi di PSM Makassar. Jika ada pemain inti yang absen, terlihat gak ada masalah juga bagi mereka untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Di pertandingan sebelumnya lawan Persik Kediri memang PSM Makassar bermain imbang karena Ploem diusir wasit mendapatkan kartu merah. Tapi meskipun mereka bermain dengan 10 pemain, mereka masih bisa memberikan pressure ke lini pertahanan dari Persik Kediri. Which means what? Taktik dari Bernardo Tavares ini berjalan mulus karena para pemain sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan. Jadi para pemain ini mengikuti instruksi dari pelatih mereka. Tapi tanpa Ploem dan juga PSM masih bisa menciptakan banyak peluang, teman-teman. Dan PSM sejauh ini hampir selalu menang di kandang mereka sendiri, kecuali lawan Persija Jakarta kan. Mereka bermain imbang dengan skor 1-1. Jadi saya bisa melihat bahwa dari starting lineup ini juga Bernardo Tavares mengandalkan banyak pemain muda. Seperti di Persebaya Surabaya ya, bahwa Coach Aji Santoso juga mengandalkan banyak pemain muda. Tapi bedanya bahwa para pemain muda di PSM Makassar ini bermain taktis. Dan dari starting lineup ini kita bisa melihat bahwa Bernardo Tavares menumpuk pemain di lini tengah. Karena dia tahu kekuatan utama dari Persebaya itu berada di lini tengah. Jadi ada Zaki Ashraf, Yakob Sayuri sebagai wingback, ada Akbar Tanjung, Arfan, dan juga Ananda Raihan Alif. Di belakang Yance, Yuran, Agung Manan, penjaga gawang Reza, di depan Ramadan Sananteng lagi on fire. Di pertandingan sebelumnya home match PSM dia mencetak 2 gol ya lawan Persib Bandung, dan di pertandingan ini dia bisa mencetak 1 gol. Kenzo Nambu dipasang sebagai striker. Oke, dia tidak mencetak gol tapi dia juga bisa memberikan satu umpan kunci dan juga hampir mencetak gol ya. Dia mendapatkan 2 peluang. Dan dari Persebaya Surabaya juga mereka mengandalkan banyak pemain muda. Oke, dari PSM Makassar ini ada 3 pemain muda ya teman-teman. Saya perlu menjelaskan kepada teman-teman yang usianya belum juga 20 tahun. Zaki Ashraf, Ananda Raihan Alif, dan juga Ramadan Sananta. 3 pemain ini bermain baik teman-teman. Bermain baik itu artinya apa? Mereka bermain mengikuti arahan dari pelatih. Oke, from Persebaya ada 5 pemain muda teman-teman. Supriyadi, Andre Octaviansyah, Koko Ari, Rizky Rido, dan juga Altarik Balah. Ditambah ada pemain-pemain senior seperti Alwi Slamet, kemudian kita tahu ada Michael Rumere, ada Silvio di depan, ada Sho Yamamoto, kemudian ada Leo Lelis, sayang Leo Lelis tidak bisa bermain sampai akhir, ada Satria Tama. Nah, saya perlu menjelaskan kepada teman-teman taktik dari PSM Makassar dan taktik dari Persebaya Surabaya. Sangat disayangkan juga bahwa seperti di PSM Makassar, Ploem dan juga Everton absen, maka di Persebaya Marcelino dan juga Igor Vidal absen. Marcelino karena kita tahu akan membela timnas U19 dan Igor Vidal karena cedera. Artinya ya kreativitas di lini tengah dari Persebaya Surabaya ini akan berkurang. Tapi seharusnya itu tidak dijadikan alasan atas kekalahan dari Persebaya Surabaya karena PSM juga punya masalah yang sama kan, kreator serangan mereka tidak bisa bermain. Cuma terlihat bahwa para pemain dari Persebaya ini tidak bisa mengatasi mid pressing yang dilakukan oleh para pemain PSM Makassar. Jadi begini teman-teman, di babak pertama itu para pemain PSM Makassar itu lebih banyak menunggu di tengah. Mereka memberikan pressing kepada para pemain Persebaya ketika mereka memasuki area lini tengah. Sehingga itu memaksa para pemain dari Persebaya untuk memberikan direct pass, umpan langsung menuju ke jantung pertahanan dari PSM Makassar. Dan itu bisa dibaca oleh para pemain PSM Makassar dengan pertama, memakai perangkap offside, dan faktanya ada 4 hingga 5 kali para pemain Persebaya itu terperangkap offside. Kemudian yang kedua, dengan memaksa para pemain Persebaya itu untuk memberikan direct pass, umpannya itu tidak selalu akurat. Dan PSM punya pemain-pemain yang bisa memenangi duel
di udara seperti Yuran dan juga Agung Manan. Ya, ditambah juga Akbar Tanjung yang sering membantu lini pertahanan. Dan yang ketiga, dengan mengandalkan direct pass, ini juga mengurangi peran dari Sho Yamamoto atau juga Supriyadi untuk melakukan pergerakan menusuk ke area pertahanan dari PSM Makassar, karena bola itu cepat diberikan menuju ke jantung pertahanan dari PSM. Sedangkan dari PSM, ketika mereka bisa merebut bola di tengah, ketika mereka mendapatkan bola, maka hal pertama yang akan mereka lakukan memberikan umpan ke sektor wing. Apakah itu ke kanan, ada Zaki, atau ke kiri, ada Yakob. Dan itu ternyata berhasil. Seharusnya PSM sudah mencetak gol di menit-menit awal, menit kedua. Sayang, sundulan dari Yakob itu kena mistar. Kenzo Nambu hampir mencetak gol. Dia bisa merebut bola di sektor fullback dari Persebaya. Kemudian Yakob juga hampir mencetak gol. Sebelum akhirnya Ramadan Sananta mencetak gol. Bagaimana caranya Ramadan mencetak gol? Pertama, kita melihat build up serangan dari lini pertahanan PSM Makassar. Kemudian kita bisa melihat peran besar dari Agung Manan. Pemain ini benar-benar cerdas, teman-teman. Dia sering memberikan umpan-umpan kunci yang terukur. Ketika dia memberikan umpan tersebut, Yakob yang berada ya di center of defense, jadi di tengah pertahanan dari Persebaya Surabaya, tapi Yakob ini pintar, dia nggak mau menguasai bola, dia memberikan flick pass. Jadi sontekan yang dia kasih, ya, passing dengan sontekan yang dia kasih kepada Ramadan Sananta yang berdiri bebas, dan dia bisa melepaskan tendangan first time yang menjebol gawang dari Satria Tama. Sedikit terlambat Rizky Ridho menutup ruang atau pergerakan dari Ramadan Sananta, dan kemudian berkali-kali para pemain dari PSM itu bisa menciptakan peluang. Arfan hampir mencetak gol, kemudian Yakob Sayuri juga dengan pergerakan individunya menyulitkan para pemain Persebaya. Yance Sayuri juga hampir mencetak gol ketika bekerja sama dengan Kenzo Nambu, dan kemudian kita melihat berkali-kali ya para pemain PSM itu bisa melewati fullback dari Persebaya. Nah, ini menunjukkan bahwa kesulitan bagi Koko Ari atau juga bagi Balah untuk bisa mengimbangi kecepatan dan agresivitas dari Yakob serta dari Zaki Ashraf. Karena berkali-kali itu mereka melakukan pergerakan dari sektor yang ditempati oleh Balah dan juga oleh Koko Ari. Dan kemudian Yance Sayuri berani juga ini pemain, padahal dia bermain sebagai center back. Formasinya bukan 4-4-2 tapi 3-5-2. Dan ketika Yance melakukan pergerakan menusuk ke dalam, dia coba untuk memberikan crossing, ditangkap Satria Tama di luar dugaan saya juga, teman-teman. Ternyata tangkapan itu lepas. Dan Yance yang dapat bola itu, dia tidak egois, dia berpikir untuk membagi bola kepada siapa? Ke pemain yang berdiri bebas, yaitu Yakob Sayuri yang bisa mencetak gol. Ada beberapa pergantian pemain, tapi ya terus terang saya tidak melihat ada efektivitas ya dalam serangan dari Persebaya. Memang mereka bermain lebih agresif di awal babak kedua, lebih agresif. Tapi agresif itu perlu diimbangi dengan kecerdasan untuk membagi bola. Karena pressing itu dilakukan bukan untuk bermain keras, bukan untuk bermain ekstra agresif, tapi untuk bisa mencegah para pemain tim lawan itu berkembang. Namun para pemain PSM berkali-kali ya di awal babak kedua ini bisa membangun serangan yang frontal. Dan sebetulnya intensitas pressing dari para pemain PSM itu tidak berkurang di awal babak kedua ini, teman-teman. Karena tentu mereka paham bahwa 2-0 ini belum cukup. Sehingga akhirnya ketika ada shooting dari Ramadan, dan kalau nggak salah itu kena pemain pengganti ya, kena handsball ya, itu Brian Pondak ya, kalau nggak salah nih pemain muda juga, dan bisa dieksekusi oleh Yuran. Kemudian ada juga peluang dari Supriyadi yang bisa dihalau oleh Zaki Ashraf. Ada juga peluang dari Silvio yang dia dapat umpan dari Sho Yamamoto tapi sundulannya melenceng. Dan di babak pertama saya melihat sebetulnya Persebaya sempat membangun serangan yang rapi ketika Sho memberikan umpan kepada Silvio, sayang kontrolnya tidak begitu bagus dan kemudian bisa dihalau oleh Zaki Ashraf. Zaki Ashraf yang sebetulnya bermain sebagai wingback justru bisa mengcover posisi center back. Nah, disitulah terlihat kekompakan di antara para pemain PSM Makassar. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka bermain mengandalkan konsep compact football. Jadi padat di tengah, rapat di belakang, tapi ketika menyerang mereka bermain Spartan. Jadi pergerakannya itu efektif sehingga mereka bisa menciptakan banyak peluang dan mereka total bisa mencetak 3 gol. Sedangkan dari Persebaya Surabaya mereka tampaknya tidak bisa mengatasi mid pressing atau pressing yang diberikan oleh para pemain PSM Makassar itu di lini tengah, sehingga mereka lebih banyak mengandalkan long ball passing atau direct pass yang membuat mereka sulit untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya agar bisa mencetak gol, sehingga pertandingan ini berakhir untuk kemenangan PSM Makassar dengan skor 3-0. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan kemarin malam, teman-teman? Bahwa ketika melakukan serangan, maka perlu mencari pemain yang punya ruang.
Jika memberikan direct pass pun perlu memberikan direct pass kepada pemain yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang. Kalau hanya memberikan direct pass begitu saja ke depan, itu bisa diantisipasi oleh para pemain bertahan, dan jika memberikan passing mengandalkan umpan-umpan pendek ke pemain yang lebih jauh posisinya, tentu itu juga akan bisa direbut oleh para pemain tim lawan, seperti yang dilakukan oleh para pemain PSM Makassar. Dan para pemain PSM Makassar cepat memberikan passing, cepat mereka mencari posisi, dan itu yang bisa membuat mereka menjadi pemenang. Memang masih awal musim, apapun masih bisa terjadi teman-teman, tapi untuk saat ini kita bisa melihat bahwa PSM melakukan start dengan baik, sedangkan bagi Persebaya mereka perlu bangkit, dan mereka perlu bermain lebih kreatif lagi, dan mereka perlu mengantisipasi taktik dari tim lawan. Jadi ketika para pemain PSM itu melakukan mid pressing, ya ada baiknya para pemain Persebaya itu juga perlu lebih lama menahan bola, memancing mereka keluar. Kalau langsung memberikan direct pass, nah itu bisa dibaca oleh para pemain PSM Makassar. Jadi kita tunggu nanti bagaimana pertandingan-pertandingan dan perjuangan dari para pemain PSM Makassar dan Persebaya di match-match selanjutnya. Dan feeling saya Liga 1 musim ini persaingan di papan atas akan sangat ketat, dan juga persaingan di papan bawah agar tidak degradasi juga akan sangat ketat teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.